Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman viewers yang di rumah maupun di mana saja berada? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Amin. Well, jumpa lagi bersama saya di sini Nurhani Syarif. Nah, kali ini kita akan bahas lagi atau kita akan sering lagi sesuatu yang menarik sangat. Well, stay tune ya teman-teman. Kita sering-sering pengalaman apa yang saya tahu dan mungkin saja apa yang saya tahu belum tentu teman-teman ketahui, dan apa yang teman-teman tahu belum tentu juga saya ketahui. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman sekalian, hanya sekedar sharing atau berbagi pengalaman saja. Well, ini tentang suatu rahasia untuk kesehatan kita, untuk kelancaran rezeki kita. Karena bagaimanapun hidup di dunia ini tuh kalau kedua hal tadi lancar, berkah, itu hidup itu terasa aman-aman saja. Tapi kalau kesehatan tidak baik, rezeki tidak lancar, tentu pasti pusing tujuh kelilingnya, teman-teman. Well, kita akan bahas tentang apa di sini? Kita akan bahas tentang rahasia di balik sholat duha. Tentu teman-teman pasti sudah tahu dan sudah pernah dengar atau sudah pernah membaca. Namun di sini saya sedikit meringkas sesuai dengan apa yang sudah saya ketahui lewat beberapa referensi juga, dan sesuai dengan kenyataan yang saya hadapi atau saya alami sendiri atau pengalaman pribadi saya, seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa sholat duha itu sendiri adalah sholat yang disunahkan untuk kita, khususnya yang beragama muslim. Sholat duha itu bisa dari 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 8 rakaat. Nah, pernah saya baca di salah satu referensi buku bahwa sholat duha itu seperti kita menjalankan sholat duha itu seperti kita memegang kunci rezeki. Kalau kita menjalankan 2 rakaat sholat duha, maka kita sudah pegang kuncinya. Kalau kita menjalankan 4 rakaat sholat duha, berarti kita sudah berada di depan pintunya untuk membuka pintu rezekinya. Dan ketika kita menjalankan 8 rakaat dengan sempurna, maka kita sudah membuka pintu rezeki itu dan kita mengambil rezekinya. Seperti itu teman-teman, filosofinya seperti itu. Nah, selain memperlancar rezeki, ya, efek dari sholat duha ini sendiri yaitu memberi ketenangan di dalam diri kita. Nah, ini ada beberapa poin yang saya rangkum, sekitar 3-4 poin yang nanti saya sharekan ke teman-teman dan semoga bermanfaat. Well, kita lanjut ke poin pertama, yaitu sholat duha itu sholat yang bisa kalau kita melaksanakannya dengan rutin setiap hari, maka efeknya itu akan membuat hati menjadi lebih tenang dan tentram dalam menjalani aktivitas, sebagaimana yang sudah dicantumkan ada dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, bahwa orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram. Dan ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tentram. Nah, pikirkan saja bagaimana ketika kita ingin melaksanakan aktivitas, namun sebelum itu kita melaksanakan 2 atau 4 rakaat sholat duha, maka otomatis efeknya sudah baik untuk pikiran kita sendiri, seperti itu. Selain membuat hati atau pikiran menjadi tenang, juga lebih membuat fokus kita terkonsentrasi. Kita bisa berkonsentrasi dengan baik dalam melakukan aktivitas keseharian kita, entah itu di kantor, di sekolah, dan juga di pasar, dan sesuai dengan pekerjaan teman-teman sekalian. Teman-teman, sholat duha ini selain menenangkan pikiran, juga menjaga kesehatan fisik kita, kebugaran tubuh kita. Saya pernah membaca di salah satu buku dituliskan bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat duha, maka itu sama saja dengan dia telah
menyumbangkan atau mensedekahkan sumsum tulangnya yang ada di dalam tubuhnya, 360 sumsum tulang yang ada di dalam tubuhnya, seperti itu kalau saya tidak lupa. Nah, ini sangat baik sekali untuk kesehatan jiwa raga, tidak hanya fisik, juga kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan juga kesehatan pikiran dan hati kita. Dan yang keempat dari rahasia efek sholat duha ini yaitu rezeki. Nah, jadi barang siapa yang selalu rutin untuk melaksanakan sholat duha sebelum melakukan aktivitas, selain kesehatannya yang baik, juga rezeki itu akan mudah dan diperlancar. Saya tidak melihat, saya memang membaca beberapa referensi dari buku yang ditulis oleh Muhammad Fiqh, namun dari pribadi saya sendiri pun pernah merasakan efek dari rutinnya kita menjalankan sholat duha, ya. Tentunya sholat duha itu kan sholat sunnah, jadi diusahakan untuk sholat fardunya itu lengkap, baik, tidak bolong-bolong, barulah kita bisa mengambil beberapa sholat sunnah. Jadi diusahakan sholat wajib dulu harus sempurna dulu. Nah, kita balik lagi tentang rezeki. Nah, ketika kita sholat duha dengan rutin, maka rezeki kita itu akan lancar begitu, terasa begitu lancar. Allah pun akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. So, tidak akan pernah rugi dan benar-benar punya efek besar bagi kehidupan kita, guys. Teman-teman viewers, itu tadi 4 poin yang saya ringkas berdasarkan apa yang saya tahu. 4 poin tentang bagaimana efek atau hikmah dari rutinnya kita melaksanakan sholat duha untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan pikiran, jasmani, rohani, dan lain sebagainya. Dan untuk memperlancar rezeki kita juga, kalau kita melaksanakannya dengan rutin dan kita percaya dan kita ikhlas karena Allah, hanya mendapat pahala dari Allah, maka insya Allah Allah akan mempermudah segala sesuatunya. Jadi yuk, saya mengajak diri saya juga, teman-teman sekalian, mari kita memperkuat iman kita, takwa kita kepada Allah, dan memperbaiki sholat-sholat kita. Salah satunya sholat sunnah duha ini, karena sangat penting untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Teman-teman viewers sekalian, for your information, ya, untuk informasi tambahan, kalau kalian mau membaca luas pengetahuan tentang sholat duha, mungkin kalian bisa cari bukunya, banyak di internet. Salah satu buku yang saya baca dari dulu, ya, itu ada di sini, Berkah Sholat Duha, karangan dari Muhammad Khairul Rahman Al-Mahfani, ya, dibantu dengan beberapa profesor dan dokter dari pada teman beliau. So, ini buku juga penting karena ulasannya sangat panjang dan sangat luas sekali mengenai sholat duha ini sendiri. Mungkin teman-teman bisa cari atau bisa searching juga, banyak di internet seperti itu, agar kita menambah wawasan kita, ya. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman sekalian, thank you so much. Terima kasih telah menonton video singkat ini. Bagaimanapun kesalahan yang ada dalam video ini sungguh berasal dari saya sendiri, dan adapun kebenaran dan kelebihan baik dari video ini ataupun tutur kata saya, sungguhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri isi video ini, izinkan saya untuk membacakan salah satu hadis sahih. Wahai anak Adam, rukulah karena aku pada awal siang, sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu di siang hari. Sunan Tirmizi 437. Demikian teman-teman viewers sekalian, thank you so much bagi yang sudah menonton. Jangan di skip, kalau ini bermanfaat silakan di like, di subscribe, ya, di komen. Semoga bermanfaat, semoga yang tadinya masih malas-malas sholat duha bisa meningkatkan lagi sholat duhanya. Begitupun dengan diri saya pribadi,
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.